Oke, kali ini kita akan lanjutkan dengan presentasi tentang laundry knowledge dengan judul Launder, Linen, and Gas Cloth. Pertama, kita akan bahas laundry basic introduction, jadi pengenalan tentang laundry ya. Laundry is not that refer to the act of washing clothing and linens, the place where that washing is done, and or that which need to be or is being or has been laundered. Laundry can be considered a room or area, as in a home or apartment building reserved for doing the family wash. Itu artinya adalah laundry adalah sebuah kata yang mengacu pada tindakan mencuci pakaian dan linen, tempat cuci yang dilakukan atau yang perlu, sedang atau telah dicuci. Layanan laundry dapat dianggap sebagai ruangan atau area seperti dalam sebuah bangunan rumah atau apartemen yang disediakan untuk melakukan pencucian dalam sebuah keluarga. The origin of the laundry service is a convenience provided to visitors so that the guests feel comfortable and be kept while staying at our hotel. Where at first the washing process in ancient time done at the river flowing water, and some are boiling the clothes that are washed to remove stain as well as facilitate the dirt on the material. Artinya adalah asal mula dari layanan laundry merupakan kemudahan yang diberikan kepada tamu sehingga para tamu merasa nyaman dan sangat diperhatikan selama tinggal di hotel kita. Di mana pada awalnya proses pencucian itu pada zaman dahulu dilakukan pada sungai atau air yang mengalir, dan ada pula yang merebus pakaian yang dicuci untuk mempermudah menghilangkan noda maupun kotoran yang melekat pada material. This washing process was estimated to be in the 19th century, which later evolved in the 20th century. In the 20th century, the Industrial Revolution had begun to develop and create something that easier for human to do the washing process. Artinya proses pencucian ini sudah diperkirakan dilakukan pada abad ke-19 yang kemudian berkembang pada abad 20. Di abad 20, revolusi industri sudah mulai berkembang dan menciptakan sesuatu yang mempermudah manusia untuk melakukan proses pencuciannya. The visitor or tourist began to bloom when the interregional trade came into force. Early trade from China, Arab, or from another country. So the in is growing, and they are also competing for about providing more service, one of which is the laundry service to guests staying in their place. Laundry service business began to grow to commercial. This happened everywhere, especially in Europe and America, are controlled by the Chinese. Para pengunjung atau wisatawan mulai marak ketika perdagangan antar daerah mulai berlaku, awalnya perdagangan dari Cina, Arab maupun dari negara lain. Sehingga penginapan semakin berkembang dan mereka juga bersaing untuk memberikan pelayanan yang lebih, yaitu salah satunya adalah layanan laundry kepada tamu. Layanan laundry kepada tamu yang menginap di tempat mereka. Usaha laundry mulai berkembang untuk komersial. Hal ini di mana-mana terutama di Eropa, Amerika, tetapi biasanya dikuasai oleh orang Cina. Karena tipe-tipe laundry yang ada di sekitar kita. Broadly speaking, the laundry can be divided into 6, namely, jadi laundry itu bisa dibagi menjadi 6 kategori, yaitu 1. Commercial laundry. Laundry is just looking for any advantage. Commercial laundry itu adalah laundry yang hanya fokus untuk mencari keuntungan. Hotel laundry. Laundry that serve hospitality business, just like hotel, villa, restoran, dan
lain-lain. Jadi hotel laundry itu hanya servis yang disediakan di hospitality business seperti hotel, villa, restoran, dan lain-lain. On-premises laundry. On-premises laundry itu artinya adalah laundry yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Laundry that deal only with one company alone owner. Jadi seperti halnya laundry yang ada di hotel. Jadi kalau hotel yang memiliki laundry itu namanya on-premises laundry. Jadi laundry itu hanya melayani hotel di tempat dia dibuat, gitu. Hotel dia sendiri, gitu ya, maksudnya. Hospital laundry, laundry that deals solely with hospital linen. Jadi hospital laundry itu adalah laundry yang hanya deal dengan laundry untuk hospital, rumah sakit ya. Yang kelima, laundry coin. Laundry is handled in-house. Customer are only renting the place only while operating the machines on for the customer. Jadi ada laundry coin, laundry yang istilahnya laundry yang dilakukan di dalam. Jadi pelanggan itu hanya menyewa tempat dan dioperasikan oleh customer sendiri. Industrial laundry, laundry that deal with government agencies, office, anything else. Jadi industrial laundry adalah laundry yang deal dengan pemerintahan, agensi, perkantoran, dan lain-lain. Is a part or section or department in charge and responsible for the laundering maintenance of the whole hotel linen and guest laundry. Jadi laundry itu adalah suatu bagian atau section atau departemen yang bertugas dan bertanggung jawab akan pencucian perawatan seluruh hotel linen dan cucian tamu atau pakaian tamu. Jadi tipe-tipe linen itu bisa dibagi kalau di hotel, housekeeping linen, restoran linen, dan spa linen. Jadi bagi teman-teman yang sudah sempat melakukan training di hotel atau praktek di hotel, mungkin sudah akan tahu tipe-tipe linen dari housekeeping itu sendiri, linennya apa aja, food and beverage linen atau FB linen itu apa aja, dan di spa. Jadi bisa dibaca di sini, sheet, duvet cover, pillowcases, bath towel, hand towel, face towel, bath mat, dan lain sebagainya itu adalah housekeeping linen. Sedangkan FB linen, tablecloth, table runner, napkin, OC body towel, table skirting, glass cloth, dan lain-lain sebagainya. Spa linen biasanya lebih sedikit, ya sheet, spa towel, face cradle, dan lain-lain. Dan towel-towel yang lain juga biasanya ada seperti hampir sama dengan housekeeping linen. Sedikit perkenalan dengan laundry organization chart. Jadi struktur organisasi laundry itu seperti apa? Di laundry biasanya posisi tertinggi ada laundry manager. Di bawahnya ada asisten laundry manager. Terus ada laundry admin atau laundry order taker, biasanya juga ada. Laundry supervisor. Ada laundry supervisor ada dibagi dua, laundry supervisor untuk di operasional laundrynya dan laundry supervisor untuk di valet atau guest area, pakaian tamu. Nah, sedangkan laundry organization chart di atas kapal pesiar atau cruise line lebih simpel. Posisi tertinggi biasanya adalah laundry master, di bawahnya laundry foreman. Nah, laundry master ini bertanggung jawab untuk semua operasional laundry ya. Terus yang di bawahnya ada laundry foreman, ini bertanggung jawab pada semua proses pencucian dan proses pencucian, mau itu termasuk linen ataupun guest laundry ya. Ini biasanya hanya ada satu orang untuk di posisi ini di kapal, jadi
hanya satu orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya di bawahnya ada GPA, laundry, presser, marker, or checker. GPA itu adalah kependekan dari General Purpose Attendant Laundry. Nah, titelnya ini ada presser, marker, checker, berarti ini adalah posisi yang lebih tinggi dari laundry attendant biasa karena sudah memiliki keterampilan pressing, marking, dan checking. Jadi keterampilannya sudah lumayan banyak. Selanjutnya yang setara dengan ini adalah GPA Laundry Linen Keeper. Jadi ini GPA Laundry Linen Keeper ini bertugas atau bertanggung jawab pada penyimpanan linen atau perawatan linen dan segala macamnya. Dan selanjutnya adalah GPA Laundry, ini yang posisi yang paling banyak ada di kapal. Jadi ini akan bertugas di mana-mana seperti halnya di platform ironer, di dryer, di washer juga bisa. Ini yang paling banyak posisinya. Sekarang kita lanjut ke laundry section. Section manager side atau middle level side. Yang pertama, laundry manager is in charge and responsible for all laundry operation, budget, costing, and planning in the operational. Jadi laundry manager bertugas dan bertanggung jawab akan seluruh operasional laundry, budgeting, costing maupun perencanaan dalam operasional. Yang kedua, assistant manager laundry atau assistant laundry manager is in charge of replacing laundry manager position when there is no one in charge in operational and helping duties laundry operational. Jadi assistant laundry manager bertugas menggantikan posisi laundry manager ketika laundry manager tidak ada dan membantu dalam operasional laundry. Middle section, laundry admin. Laundry admin in charge and responsible for the procurement of chemical, statement of work and costing, and report to the laundry manager. Jadi laundry admin bertugas dan bertanggung jawab akan pengadaan chemical, laporan kerja serta costing yang dilaporkan ke laundry manager. Laundry supervisor in charge for operational cleaning and maintenance of hotel linen. Laundry supervisor bertugas akan operasional dari pencucian dan perawatan linen hotel. 3. Guest laundry or dry cleaning supervisor in charge for operational of washing, care guest laundry and dry cleaning. Jadi supervisor yang berikutnya adalah yang hanya in charge untuk guest laundry atau dry cleaning dan bertugas untuk operasional dari pencuciannya, perawatan dari cucian tamu atau dry cleaning pakaian tamu itu sendiri. Operational side. Tadi yang saya bilang kalau di cruise line itu ada GPA laundry, itu yang posisi yang paling rendah dan itu pun bisa dibagi di beberapa section seperti ini. Valet atau driver duty pickup and deliver laundry. Jadi valet atau di hotel biasa disebut valet runner, tugasnya untuk pickup dan deliver laundry. Yang kedua, checker duty, to check wherever it means washing in the laundry, the type of laundry, and soil level of laundry. Jadi checker ini bertugas untuk mengecek semua pakaian ataupun linen, yang mana yang harus dicuci, yang mana yang harus di dry cleaning, atau yang mana harus diproses dengan cara lain seperti manual, hand wash, dan lain-lain. Checker duty juga akan memisahkan soil level of laundry. Maksudnya tingkat kekotoran laundrynya itu seperti apa, itu juga harus dipisahkan. Kotornya yang parah, kotornya yang sedang, dan kotoran ringan itu dipisahkan. Jadi pada saat pencucian tidak akan tercampur lagi atau membuat pakaian yang lain mungkin bisa lebih kotor lagi.
mark on the laundry so as not to be confused with the other. Jadi marker itu adalah tugasnya menandai pakaian atau pakaian tamu, jadi tidak akan tertukar dengan pakaian tamu yang lain. Washer in charge and responsible for all laundering. Jadi washer itu hanya tugas untuk proses pencucian. Dryer in charge and responsible for all laundry drying. Jadi dryer man ini hanya bertugas untuk pengeringan dan responsible untuk semua mesin laundry, mesin dryer maksud saya. Pressure in charge and responsible for ironing laundry. Pressure itu in charge hanya untuk melakukan penyetrikaan atau pengepresan kalau istilahnya di kapal atau di hotel. Spot agent handle stain on laundry. Jadi spot agent ini juga tidak main-main posisinya. Ini orang yang mempunyai keahlian khusus untuk di bidang penghilangan noda atau menghilangkan noda. Jadi jenis-jenis noda dia harus tahu, jenis chemical yang harus dipakai dia juga harus tahu. Dry cleaner handle dry cleaning. Nah, dry cleaning ini adalah beda dengan pencucian atau washing machine. Dry cleaning tidak menggunakan air, melainkan dia menggunakan solvent. Finisher atau packing. Jadi ini adalah tahap akhir, posisi yang akan mengecek quality semua hasil pressingan atau setrikaan dan akan packing semua pakaian tamu yang sudah diproses. Pengenalan laundry chemical macam-macam ya. Adalah satu, water, air. Air adalah the main ingredient in the washing process. Jadi air itu sebagai bahan utama di dalam proses pencucian. 2, deterjen. Deterjen adalah chemical in use in laundry process that serve to remove dirt on laundry. Jadi deterjen itu adalah chemical yang digunakan untuk proses di dalam penghilangan kotoran di dalam pencucian laundry. Alkali, special chemical that used to wash the dirt level is more or silver. Jadi alkali ini biasanya sifatnya adalah mengikat kotoran, ya, mengikat kotoran sebelum dihilangkan oleh deterjen ini. Bleach chemical to bleach the white material. Jadi bleach itu kalau istilah rumahan yang biasa kalian pakai itu adalah biclean ya, pemutih. Chemical yang digunakan di material yang berwarna putih. Sour is a chemical that serves to neutralize the smell of bleach and rust remover atau digunakan untuk soap dirt. Jadi sour itu chemical adalah untuk menetralisir bau dari bleach atau menetralisir kadar chemical yang tersisa dalam proses pencucian. Yang keenam, softener, a chemical that serves to soften the laundry. Chemical yang digunakan untuk sebagai pelembut ya, pelembut softener ya. Kalau di rumah itu biasanya apa softener? Softener, pelembut pakaian ya. Acid, substance commonly used for treatment of acid in the brightness of the color of linen. Jadi asid itu digunakan untuk treatment untuk asid untuk mencerahkan warna dari linen. Starch, a chemical that used to make washing more rigid. Jadi starch itu
kalau istilahnya kanji, pengkanjian. Jadi digunakan untuk membuat linen itu lebih kaku. Biasanya digunakan untuk FB linen seperti napkin. Emulsion adalah cleaning material to remove oil, dirt on the material. Emulsi ini biasanya digunakan untuk spotting ya, spotting untuk menghilangkan kotoran yang berupa minyak. Oxygen bleach, bleaching color ya. Tadi ada bleach ini untuk white, itu namanya chlorine bleach, ini oxygen bleach ya. Untuk pakaian atau kain yang berwarna. Laundry perfume, laundry fragrance, and other. Laundry perfume adalah pengharum ya, seperti di laundry komersial kecil yang di luar itu biasanya sangat menggiurkan baunya sampai ke jalan tuh pengharum ya. Sekarang kita lanjut ke pengenalan laundry mesin atau laundry equipment. Yang paling banyak biasanya digunakan di laundry itu adalah 1. Marking mesin, itu adalah mesin marker atau mesin untuk menandai. 2. Washing mesin, mesin cuci. 3. Ekstraktor mesin, mesin yang hanya digunakan untuk extraction atau pemerasan. Dryer tumbler, mesin pengering. Pressure mesin, mesin pesetrikaan atau mesin pressure. Itu juga ada bermacam-macam, cotton press atau wool press, dan iron plate ironer atau plate ironer, bisa juga disebut mangler. Ada kesalahan. Nomor 6 ada spot removing agent atau spotting table, steamer, mesin untuk steam, dry cleaning mesin, mesin dry cleaning, sorting table or conveyor belt, towel folding mesin. Jadi ada mesin untuk melipat handuk. Pertama ini adalah gambar marking mesin dan washer ya. Ini marking mesin yang standar atau manual yang biasanya digunakan di laundry komersial. Sedangkan ini adalah marking mesin yang sudah modern, yang digital. Ini biasanya sudah digunakan di hotel-hotel berbintang 5 ataupun di cruise line. Jadi ini seperti komputer. Jadi penandaan pakaian pun bisa berupa nama ataupun nomor kamar dari tamu. Mesin cuci ada beberapa gambar seperti ini dengan kapasitas yang berbeda. Jadi dari kecil sampai besar. Ekstraktor dan dryer, ini ekstraktor. Jadi biasanya di laundry komersial mesin yang dipakai adalah buatan lokal, jadi tidak ada program untuk extraction atau pemerasan. Jadi mereka akan memindahkan linen yang basah ke sini lagi ke ekstraktor mesin untuk dikeringkan atau diperas. Dryer juga bisa dilihat di sini. Ada yang kecil, ada yang besar. Mesin pressing atau mesin setrika ada beberapa di sini. Ini adalah mushroom press. Yang ini adalah wool press. Yang ini adalah cotton press. Beda wool press dengan cotton press adalah bagian surface atasnya ini adalah kain yang bisa mengeluarkan steam dari atasnya, sehingga ini harus digunakan hanya untuk tipe-tipe linen atau pakaian seperti wool
atau celana kerja yang tipis, pakaian-pakaian yang halus itu dipres atau disetrika di wool press. Cotton press digunakan untuk pakaian-pakaian yang bahannya lebih tebal atau berbahan cotton, di mana bagian atasnya ini adalah besi panas dan bagian bawahnya tetap sama seperti ini, kain. Setrikaan manual kalian udah tahu. Ini steamer. Ini portable steamer yang biasanya digunakan untuk dress atau pakaian-pakaian yang sangat tipis sekali, biar tidak kena besi panas yang kemungkinan bisa mudah terbakar. Flat work ironer atau mangler, ini juga banyak sekali variasi mesinnya. Nanti kita akan melakukan kunjungan ke laundry, jadi kalian biar tahu tipe-tipe mesinnya seperti apa. Ada yang 1 roll, ada yang 2 roll, ada yang sampai 3 roll, jadi mesinnya lebih besar. Ini digunakan hanya untuk proses penyetrikaan bedsheet atau linen-linen yang lebar, bedsheet, dupe, cover, dan pillowcase, dan lain sebagainya. Dry cleaning mesin, inilah mesin cuci dry cleaning. Tetap dinamakan mesin cuci dry cleaning, cuman bedanya mesin ini tidak menggunakan air untuk mencuci, melainkan menggunakan solvent atau yang sifatnya seperti minyak ya. Jadi mesin ini hanya digunakan untuk pencucian seperti jas, sutra, wool. Kalau wool dicuci dengan air itu bisa mengecil ya. Jadi harus dicuci dengan dry cleaning. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang mesin dry cleaning nanti. Suzy Q and spotting table. Suzy Q ini adalah Suzy Q atau biasanya disebut foam finisher. Foam finisher ini digunakan untuk penyetrikaan hanya dengan uap atau steam, uap panas. Jadi bisa digunakan untuk t-shirt, polo shirt, jas atau suit. Jadi bahan-bahan yang melar atau elastik. Spotting table, meja ini digunakan untuk proses penghilangan noda. Jadi ini ada di atasnya ini adalah selang air untuk digunakan untuk menyemprot pakaian yang ada noda. Ini yang bagian bawah selang ini hitam adalah steam. Jadi bisa mengeluarkan uap panas untuk memudahkan penghilangan kotoran. Ini meja untuk bagian pakaian yang besar, ini meja untuk bagian pakaian yang kecil seperti pergelangan tangan atau lengan. Jadi di sini ada lubang hanya untuk proses penyedotan. Jadi ini bawah ditekan dan bagian ini akan nyedot kotoran ke bawah. Jadi tidak akan mengenai pakaian yang lain. Oke, itu untuk sesi pertama pengenalan tentang laundry, organisasi cat, dan equipment tentang laundry, juga sejarahnya laundry. Jadi nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih.